Kembali tim Jimat punya cerita, melanjutkan cerita misteri pesugihan air mayat seri yang ke-14, ditulis oleh Dewi Jambi. Mau ngapain, Mas? Pasti bau kalau Mas buka penutup sumur itu. Gina protes saat suaminya menggeser penutup sumur berbahan kayu jati tebal yang selama ini menjadi penyekat bau air yang berasal dari mayat-mayat gadis yang mereka curi dari areal perkebunan. Shh, jangan berisik. Mas cuma penasaran, apakah mayat-mayat itu masih utuh atau dimakan Nyai semalam ini? Saud Mujiono dengan tatapan tak suka. Namun baru juga tutup digeser sedikit dan mencipta celah, aroma busuk bangkai menguar dan menusuk indera penciuman dengan kuat, membuat laki-laki tinggi bertubuh kekar itu cepat-cepat menarik kayu tebal itu kembali pada posisi semula. Ngeyel. Dengus wanita berdaster yang saat itu tengah mengiris bawang merah yang akan ia goreng nantinya. Ia sudah sangat terbiasa dengan penampakan dan sesekali gangguan makhluk-makhluk yang menjadi tumbalnya. Mereka hanya bisa menggertak karena kekuatan yang melindungi Gina membuat mereka tak mampu mendekat, apalagi menyentuhnya. Mas, udah ke rumah Mbah Wongso belum? Warung semakin sepi. Mana kamu gak berhasil lagi nyingkirin si Rima? Wanita itu terus mengomel, membuat pria matang itu menghembuskan napas kasar. Kamu sendiri sudah naburi warung depan dengan tanah kuburan belum? Kok masih jualan aja tuh si tua bangka? Cecar Mujiono tak mau kalah. Wanita yang sedang mengiris bawang itu menghentikan aksinya. Ia lalu menoleh dan menatap nyalang suaminya yang sedang bersandar di dinding papan tak jauh darinya. Kan Mas sendiri yang antar aku tadi malam. Kok lupa? Sebenarnya apa sih yang terjadi sama kamu, Mas? Apa terjadi sesuatu antara kamu dan gadis itu? Selidik Gina yang membuat wajah pria itu berubah menjadi tegang dan pucat pasi. Mujiono diam dan memikirkan kata-kata yang pas untuk ia ucapkan. Tidak mungkin ia jujur perihal apa yang terjadi dengannya dan Rima tadi malam, karena rencananya itu berbeda dengan apa yang ia lakukan. Istrinya meminta Mujiono untuk membawa wanita itu ke pinggir jurang dan mendorongnya. Tapi rencana itu tak Mujiono lakukan. Pria itu malahan melakukan hal yang berbeda. Ia ingin menikmati tubuh Rima yang membuatnya tergoda. Pastinya akan terjadi perang jika ia jujur pada istrinya. Gina bukan hanya sosok perempuan yang pencemburu, tapi juga bisa melakukan hal yang di luar nalar. Tantrum jika mendengar dirinya tergoda dengan kemolekan wanita lainnya. Sudahlah, jangan berpikiran yang tidak-tidak. Mas pergi sekarang. Apa tidak masalah jika Mas tinggal sendirian? Mujiono berusaha mengalihkan pembicaraan. Nanti saja perginya, Mas. Jujur saja, meskipun sudah mulai terbiasa, tetap saja arwah Iis dan gadis itu sering membuatku kaget. Ucap Gina dengan tatapan memelas. Aku sudah menelpon ibu. Sebentar lagi beliau datang. Setidaknya aku tidak perlu takut di warung sendirian. Ya sudah, yang penting kita sudah punya target baru. Dengan begitu warung kita pasti akan kembali ramai. Saud pria berjambang itu dengan senyuman tipis di hitamnya. Iya, ini juga gara-gara Iis. Siapa kira jika perempuan itu tidak perawan? Jadinya Nyai penunggu sumur murka. Sia-sia bawa mayatnya. Kerutu wanita berjidat lebar itu dengan perasaan geram. Mujiono lalu melangkah mendekati istrinya dan menepuk pundak wanita itu pelan. Sudah, besok kita harus berhati-hati. Tapi Mas yakin jika gadis yang akan kita tumbalkan ini masih perawan? Kamu lihat sendiri bukan?
gadis itu penurut dan juga selalu membantu orang tuanya? Iya, Mas benar. Kali ini kita tidak akan salah. Aku sudah tidak sabar menghitung uang-uang yang akan dihasilkan dari air rendaman mayat gadis itu. Sementara itu di lain tempat, Siti yang saat itu tengah terbaring merasakan nyeri-nyeri di sekitar tubuhnya, bergolek ke kiri dan ke kanan untuk mencari rasa nyaman. Semenjak ia mendengar suara dentuman, ia merasakan suhu tubuhnya meningkat hangat. Perlahan rasa hangat itu berubah menjadi rasa dingin dan tidak tertahankan. Siti memilih berbaring dan menyelimuti tubuhnya dengan selimut tebal yang ia punya. Bukan rasa kantuk yang mendera saat tubuhnya ia baringkan, melainkan rasa sakit di beberapa persendian yang membuatnya akhirnya menyerah dan memanggil sosok yang selama ini selalu dekat dengannya. Rusminah yang baru saja selesai membereskan sisa makan malam mereka mendengar suara lirih memanggil namanya. Dengan terburu-buru wanita paruh baya melangkah ke arah rumah anaknya, karena ia sangat yakin suara anak perempuannya memanggil dia. Suaminya yang tengah menonton televisi menatap heran pergerakan istrinya terburu-buru ke arah kamar anaknya. Ia begitu saja berdiri dan menyusul istrinya, penasaran apa yang membuat istrinya bergerak begitu cepat. Terpaku laki-laki yang hampir memasuki usia senja menatap tak percaya apa yang dilihatnya saat ini. Bukan hanya dirinya, Rusminah berlutut di samping anaknya hanya mampu menyentuh tubuh anaknya dengan tubuh yang gemetar. Siti, kenapa kamu nak? Tangis Rusminah yang gusar melihat keadaan anaknya. Titi melotot dan menatap ke arah langit-langit kamar. Mulutnya menganga, tubuhnya gemetar. Tangan kanannya menunjuk ke arah atas. Ia seperti orang yang ketakutan saat melihat hal yang mengerikan. "Bu, kenapa anak kita, Bu?" tanya sang bapak seraya menurunkan tubuh dan ikut bersimpuh di samping istrinya. Nggak tahu, Pak. Coba panggil Pak Haji Kandar. Mungkin beliau bisa membantu. Wanita itu menoleh dan meminta suaminya untuk menemui salah satu sesepuh di kampung tersebut. "Iya, Bu, Bapak pergi sekarang," jawab sang suami perlahan mengangkat tubuhnya dan melangkah dengan cepat untuk keluar dari kamar Siti anak gadisnya. Sepeninggal suaminya, Rusminah tak henti-hentinya berdoa. Ia bingung kenapa anaknya tiba-tiba ketakutan, karena tadi terlihat baik-baik saja. Hari ini memang mereka sengaja tidak berjualan dan memilih untuk menenangkan diri di rumah. Semenjak kejadian belatung yang hidup di mangkok bakso panas, warung bakso milik Rusminah menjadi sepi pelanggan. Ia pun santer mendengar gosip tentang warungnya yang katanya tidak higienis dan terbuat dari daging tidak halal seperti tikus. Karena beberapa kali pelanggan menemukan benda yang mirip buntut tikus di bakso dan kuahnya. Fitnahan bukan hanya membuat warung mereka sepi, tapi juga membuat Rusminah bersama suami dan anak menjadi kena mental. Ia tidak habis pikir dari mana datangnya benda mirip buntut tikus tersebut. Padahal ia membuat bakso tersebut dengan sepenuh hati dan ia yakin semua berasal dari bahan-bahan pilihan yang tentunya higienis. Tiba-tiba si anak berteriak. Teriakannya terdengar begitu nyaring dan melengking. Tampak sekali wajahnya ketakutan. Tidak. Rusminah bingung. Ia sendirian sedangkan anaknya kini berusaha mencekik lehernya sendiri. Sekuat tenaga Rusminah berusaha membantu anaknya. Tapi gadis muda yang saat itu tengah mencekik lehernya sendiri semakin susah untuk bernapas.
Cengkraman di leher semakin kuat, mulutnya menganga dengan mata yang melotot, merasakan kesakitan yang teramat sangat seiring bunyi suara adzan yang berkumandang di kejauhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entah apa penyebabnya, cengkraman itu perlahan mengendur dan tangannya terlepas. Napas gadis cantik terengah-engah dengan dada yang naik turun, begitu cepat seperti orang yang baru saja dikejar-kejar penjahat. Siti, Bu, Ibu, ada yang mau bawa Siti, Bu. Makhluk itu sangat mengerikan. Siti menoleh ke arah ibunya, meraih tangannya dan menggenggamnya dengan kuat. sabar nak, ada ibu di sini. Kamu gak usah takut. Sebuah pelukan diberikan oleh Rusminah, sedang mata anaknya tetap menyusur sekitar. Bu, Ibu, makhluk itu ada di situ, Ibu. Dia tengah tertawa mengejek kita. Siti mendorong tubuh ibunya menjauh dan menuju ke arah sudut atas, tepatnya di langit-langit kamarnya yang berada di pojokan. Rusminah menoleh sesaat, lalu kembali menatap anaknya. Ia sama sekali tidak melihat apa yang diucapkan anaknya, tapi Rusminah yakin jika anaknya tidak berbohong. Rusminah semakin kalut tatkala melihat anaknya menggerak-gerakkan mata dan tubuhnya seperti orang yang menghindari sesuatu. Apa yang telah dilakukan makhluk itu pada anaknya? Kenapa si makhluk tiba-tiba mengganggu keluarganya? Bapak, cepatlah pulang. Ucap wanita itu dalam keputusasaan. Apalagi ia mendengar suara azan sudah berhenti dan anaknya kembali tidak merespon ucapannya sama sekali. Gadis yang tengah terduduk di atas kasurnya bergerak dengan tangan yang mengibas-ibas diiringi suara lantang. Pergi, pergi. Jangan ganggu aku. Istighfar nak, baca doa yang kamu mampu. Ikuti ibu nak. Dalam keadaan yang begitu mencekam, jangankan untuk berdoa, menyebut nama sang empunya kehidupan saja, lidah Rusminah rasanya kaku. Melihat keadaan anaknya membuat batinnya berteriak, bingung harus melakukan apa dan hanya bisa beristighfar. Ucapan doa yang keluar dari mulutnya pun tersendat-sendat, lupa. Hanya air mata yang terus luruh dari kedua matanya. Takut jika terjadi sesuatu kepada anak perempuannya. Benar saja, seperti yang ia takutkan sebelumnya. Tiba-tiba anaknya itu terdiam, mematung dengan tatapan kosong. Rusminah berulang kali mengusap wajahnya, tapi mata gadis itu tetap melotot dengan mulut yang terkatup rapat. Dan hanya dalam hitungan detik, tubuh anaknya seolah terdorong oleh sesuatu yang sama sekali tidak tampak, terbaring dan tersentak dengan kuat di atas ranjangnya. Siti, Baru saja Rusminah bergerak mendekati anaknya, tubuh anaknya tiba-tiba mengejang dan perlahan naik, memberi jarak antara dirinya dan kasur yang biasa menjadi tempatnya menghilangkan lelah. Kepala gadis itu bergerak ke arahnya, menatap tajam dengan seringan senyum yang seolah mengejek dirinya yang terpaku. Pemandangan itu menghipnotisnya untuk beberapa saat. Si wanita tua bergerak maju tanpa rasa takut saat tubuh anaknya kini sudah berjarak 1 meter di atas ranjang. Siti, Panggilannya dengan suara bergetar. Gadis yang ia panggil malah terkekeh, membuat ibunya merinding karenanya. Siti, kamu dengar ibu kan? Istighfar nak, istighfar. Ucap ibunya setengah mengiba, tapi bukannya suara Siti yang ia dengar, melainkan suara serak yang berat seperti suara nenek-nenek yang keluar dari mulut anak gadisnya. Anakmu wis dadi duwekku.
Kaki yang menopang tubuh paruh baya si wanita rasanya melemas mendengar ucapan yang keluar dari bibir itu. Dengan tenaga yang masih tersisa, si ibu kembali mengayun langkah mendekat. Tapi baru saja ia ingin mengayun langkah ketiga, tubuh anaknya yang mengawang itu semakin naik dan kini berada hampir di langit-langit rumah. Turunkan anakku, aku mohon. Ucap Rusminah yang disertai tangis yang terus membanjiri wajahnya. Lagi-lagi hanya terdengar suara kekehan dari mulutnya. Di saat yang bersamaan terdengar suara derap langkah kaki bersaut-sautan menuju ke arah kamar. Siti, Suara seseorang menggema membuat wanita yang saat itu sedang menangis histeris menghentikan tangisnya dan menoleh ke arah suara. Siti, astagfirullah, seru seorang laki-laki berpeci putih yang ikut bersama bapaknya Siti. Saat mereka melangkah mendekati, tiba-tiba saja terdengar suara tawa yang begitu gentar dari pemilik tubuh yang saat itu tengah melayang dalam posisi terbaring. Dalam hitungan detik tiba-tiba tubuhnya jatuh mengentak lantai, menimbulkan bunyi suara yang cukup keras dan suara patahan tulang. astaga, Siti. Tangis wanita itu kembali pecah saat melihat anak perempuannya satu-satunya begitu saja jatuh dan langsung tergeletak tak berdaya. Laki-laki yang tak lain adalah bapaknya Siti dan seorang sesepuh kampung pun bergerak ke arahnya dan langsung membopong tubuh lemah itu ke arah kasur. Mata gadis itu tertutup dan napasnya terdengar berat. Pak, bagaimana anak kita? Tanya Rusminah saat tubuhnya telah berada di atas kasur. Laki-laki itu diam. Ia kini malah menoleh ke arah pria sepuh yang ada di dekatnya. "Bagaimana ini Pak Haji?" tanyanya dengan tatapan sedih. Pria sepuh itu mendekat ke arah Siti. Tapi begitu laki-laki itu berada di samping Siti, tiba-tiba saja mata gadis itu terbuka dan ia terduduk. Siti menyemburkan darah pekat ke arah wajah pria itu. Sontak kejadiannya tambah membuat Rusminah shock. Ya Allah, Pak. Tubuh Rusminah begitu saja menggelosor di lantai. Dua kakinya tak mampu lagi menahan beban tubuhnya karena saking lemasnya. Jantung yang berdegup kencang seolah-olah akan terlontar keluar. Untuk pertama kalinya ia melihat anak perempuannya memuntahkan darah begitu banyak. Darah terus mengalir membasahi baju dan spray serta lantai di kamar. Pak Haji tak hilang akal. Ia meminta air putih dengan segera. Bapaknya Siti dengan cepat melangkah ke arah dapur dengan tubuh terhuyung karena memikirkan anak perempuannya. Ia pun kembali ke kamar setelah menuang satu gelas air dari dispenser, lalu memberikan gelasnya kepada Pak Haji yang sejak tadi melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Tatapan kosong Siti berubah menjadi tatapan sedih. Raut wajahnya syarat arti. Siti meminta pertolongan, tapi ia tidak mampu berbuat apa-apa. Mulutnya terus saja memuntahkan darah segar kehitaman hingga air mata yang lurus dari kedua sudut pipinya. Alunan doa yang memenuhi indera pendengaran bak suara kematian begitu menyayat dan membuat dada menjadi sesak. Sebuah pengharapan yang tiada berbatas, berharap lantunan ayat suci itu mampu mengikis sakit dan membawa gadis itu keluar dari kematian. Percikan demi percikan air yang sudah dihembuskan doa perlahan menunjukkan kekuasaan sang empunya kehidupan. Darah yang keluar tiba-tiba berhenti.
Sementara itu, Gina yang saat itu tengah menunggu guyuran kuah soto di atas mangkok pesanan menatap gusar hamparan bahan mentah yang ada di gerobak jualan masih penuh. Padahal hari sudah menjelang sore. Kenapa hari ini pembeli sedikit sekali, Mas? Menurun drastis. Pemasukan hari ini merosot drastis, membuat hati wanita itu tidak tenang. Apa ini karena keampuhan air mayat yang ia tumbalkan sudah mulai memudar, atau ada penyebab lainnya? Sudahlah, jangan dipikirkan. Nanti setelah pulang kita ke rumah Mbah Wongso. Mas sudah beli apa-apa yang disuruh Mbah, jadi nanti malam kita ke sana. Tukas suaminya dengan nada pelan nyaris berbisik. Wanita itu mengangguk pelan, meski ia masih merasa takut. Sedikitnya ia merasa lega ada harapan untuk kembali mencuan. Meskipun ia harus kembali melakukan hal keji demi tercapai keinginannya, ia sama sekali tidak keberatan. Apapun akan ia lakukan demi tercapainya apa yang ia inginkan. Rumah baru dan mobil yang lebih bagus, karena apa yang ia dapat saat ini masih jauh dari mimpinya. Saat sedang asik berbincang, mata laki-laki berkulit sedikit gelap itu menangkap sosok yang mendekat ke arah warungnya. Ia langsung menghentikan ucapannya dan menunjuk seseorang yang datang. Ibu datang, usahakan agar ibu tidak tahu apa yang sedang kita lakukan. Desisnya memperingatkan. Iya, Mas, kamu tenang aja. Aku tidak akan membiarkan ibu untuk membantuku di belakang. Bisa-bisa jantungan ibu kalau sempat makhluk-makhluk itu tiba-tiba ada di hadapannya. Baguslah kalau begitu. Nanti setelah aku pergi kamu tutup saja dan kamu pulang dengan ibu pakai Grab. Titah Muji dengan mata yang tetap menatap awas ke arah wanita yang sampai di muka warungnya. Ginah mengangguk dan meraih mangkok-mangkok yang sudah terisi kuah, menatanya di atas nampan yang cukup besar dan membawa pesanan itu ke para pelanggan sebelum akhirnya menyambut ibunya yang datang. Semburat warna jingga samar-samar mulai tampak di ufuk barat. Warung Ginah kala itu sudah sepi. Hembusan angin yang mulai dingin menerpa wajah wanita yang sudah tidak lagi muda tapi belum juga dikaruniai anak itu dengan lembut. Wanita itu menatap gusar kepergian suaminya yang tampak buru-buru. Entah kenapa perasaannya tidak enak, seperti ada sesuatu yang akan terjadi kepada suaminya. Suamimu itu loh aneh, Gin. Mbok yo anterin dulu ibu sama kamu pulang ke rumah. Ini malah pergi buru-buru. Orang ngopeni wong tua. Omel wanita berjilbab coklat tua yang juga menatap ke arah Mujiono. Gina mengembuskan nafas kasar, kemudian menghirup udara perlahan. Melakukan kegiatan itu berulang kali dengan dadanya yang bergemuruh dengan kencang perlahan mulai normal. Mas Muji, ada urusan, Bu. Jawabnya singkat. Tangannya kembali bergerak merapikan mangkok-mangkok yang sudah bersih dan menatanya di rak bawah gerobak. Ibu mau buang air, Gin. Kamu tunggu sebentar yo. Ucap ibunya yang sembari beranjak dari kursi kayu. Gina yang melihat pergerakan ibunya begitu saja meninggalkan kegiatannya dan menyusul langkah ibunya dari belakang. Bergerak dengan begitu gesit dan mencekal lengan ibunya hingga membuat wanita itu terkejut dan menghentikan langkah. Kenapa, Gin? Hanya ibunya dengan dahi yang merenyit. Ia heran kenapa anaknya tiba-tiba mencekal tangannya. Hari sudah hampir maghrib, Bu. Takutnya nanti tidak ada Grab. Bohong, Gina. Sebenarnya semua ia lakukan agar ibunya tidak mengetahui rahasia besarnya. Ibunya diam. Beberapa saat, ia merasa ada yang aneh pada diri Gina. Lah, ibu sudah tidak tahan ini.
Sang ibu begitu saja menyentak tangannya hingga genggaman Gina terlepas. Kelopak mata Gina melebar. Ia tidak percaya ibunya melanjutkan kembali langkahnya begitu saja. Ibu, tunggu. Ibunya Gina hanya berdecak, tidak memperdulikan anaknya sampai akhirnya pandangan matanya tertuju pada salah satu objek. Seorang gadis berwajah pucat dan memakai baju berwarna putih masuk begitu saja ke dalam salah satu ruangan. Kali ini sang ibu menghentikan langkah atas kemauannya sendiri. Ia lalu menoleh ke arah Gina dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Siapa gadis yang baru saja masuk ke dalam ruangan itu? Ibunya begitu saja menunjuk ke ruangan yang tidak terkunci. Cepat-cepat Gina menggeleng. Tidak ada siapapun, Ibu. Mungkin Ibu salah lihat. Sanggahnya dengan gemuruh di dada. Ayolah, Bu. Nanti pipisnya di rumah Gina aja. Lagian di belakang itu kan hutan. Seram kalau sudah menjelang maghrib begini. Gina sudah mesan Grab. Sebentar lagi Grabnya datang. Papar wanita itu panjang lebar berusaha menahan ibunya secara halus. Ibu yakin tadi ada orang di dalam situ. Ibu mau lihat? Dengan langkah yang cepat, si ibu bergerak menuju ruang rahasia yang dimiliki oleh Gina dan juga suaminya. Gina hanya bisa menatap gusar ibu kandungnya saat ini melangkah menjauhinya. Detak jantung Gina semakin memacu saat kedua matanya menangkap dengan jelas bagaimana ibunya melangkah mengendap-endap ke arah ruangan rahasia yang ia kira tertutup rapat, tapi ternyata saat itu tengah terbuka. Dengan langkah gontai Gina mengikuti langkah kaki ibunya. Tidak ada apa-apa, Bu. Percayalah. Dengan suara yang serak, Gina masih berusaha untuk membuat ibunya pulang bersamanya saat itu juga. Di saat menjelang maghrib seperti ini, makhluk-makhluk tak kasat mata banyak yang keluar, termasuk dua tumbal yang saat itu ada di dalam kamar mandi dan area belakang. Dengan tangan yang gemetar, si ibu mencoba mendorong pintu agar ia bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Bunyi derit pintu memecah suasana, membuat jantung memompa lebih cepat dari biasanya. Gina yang berada di belakang tubuh ibunya masih berusaha merayu sang ibu, tapi tetap saja sang ibu ingin membuktikan perkataannya kalau ia melihat seorang gadis masuk ke dalam ruangan itu. Pintu berbahan kayu yang sudah keropos di beberapa bagian karena termakan rayap bergerak menjauh, membuat wanita itu melebarkan matanya dengan awas. Ia memperhatikan sekitar, menyusuri setiap sudut untuk mencari gadis yang tadi sempat dilihat. Melihat ibunya mematung, Gina begitu saja mendekati sang ibu. Tidak ada apa-apa kan, Bu? Gina memastikan dan direspon dengan anggukan pelan. Wajahnya pun tampak bingung. Iya, tidak ada apa-apa. Baru saja sang ibu memutar tubuh, ia mendengar suara perempuan tengah memanggil namanya dengan begitu lirih. Suhartini, Suhartini, tolong bukakan tali pocongku. Sang ibu seketika membeku. Seluruh bulu-bulu halus mulai dari tengkuk dan tangan serentak berdiri. Hembusan angin yang sangat dingin meniup-niup di belakang lehernya, membuat tubuhnya bergidik. Gina menatap heran ibunya dan bertanya, Ada apa, Bu? Kenapa Ibu berhenti? sang ibu tak menjawab. Berbagai pertanyaan berseliweran di dalam pikirannya. Suara siapakah? Bukankah tidak ada siapa-siapa dalam ruangan itu? Didera rasa penasaran yang teramat sangat, pelan-pelan sang ibu menggerakkan kakinya. Tubuhnya memutar perlahan dan saat itu berbalik ternyata. Nah,
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung Pesugihan Air Mayat seri selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.